Halo Baruda, kembali lagi di channel Cinema Z yang akan merekap alur film-film favorit kalian. Dan kali ini Mincet akan ngerekap sebuah alur film yang berjudul Journey to the Mysterious Island. Ya jadi ini tuh film lanjutannya dari Journey yang pertama ya, kalau kalian udah nonton yang pertama. Dan kalau belum, kalian bisa tonton di sini. Ceklik. Nah, itu. Dan film ini masih menceritakan kisah dari Sean Anderson atau anak dari Alec Anderson dan keponakan dari si Trevor ya. Dan udah deh, gak usah banyakan cincong, langsung aja mari kita nganu. Awal dari film Journey 2 ini kita diceritakan tentang penulis hebat yang bernama Jules Verne. Jules Verne ini menulis beberapa novel-novel hebat seperti Journey to the Center of the Earth dan masih banyak lagi novel-novel hebat yang ia tulis. Nah, di masa sekarang ini si Jules, kita diperlihatkan seorang pria dengan sepeda motornya dikejar oleh para polisi. Nah, alasan ia dikejar karena si pria ini ternyata menerobos fasilitas satelit negara. Pria bermotor itu menghindari kejaran polisi hingga ia terjatuh ke dalam kolam. Nah ternyata guys, pria bermotor itu adalah Sean. Sean yang tertangkap polisi dihampiri oleh seorang pria gundul yang ternyata itu adalah ayah tirinya. Hubungan dua orang itu tampak gak baik nih karena si Sean sendiri gak menganggapnya sebagai ayah. Sean lalu pulang ke rumahnya. Ia dimarahi oleh ibunya. Ayah tirinya lalu meminta Sean untuk bicara empat mata, namun Sean menolak karena ia merasa tidak dekat dengan ayah tirinya. Ia lalu masuk ke kamarnya dan melihat koran-koran yang ada di tembok, sembari ia melihat kertas yang baru aja ia curi. Pagi harinya, Hank mengetuk kamar Sean. Hank mencoba mengakrabi Sean dengan cara membantu Sean untuk memecahkan kode yang ia tulis di sebuah kertas. Dan kode yang mereka pecahkan adalah pulau itu nyata. Nah maksudnya apa akan kita bongkar nanti. Sean lalu memberikan buku Pulau Misterius milik Verne kepada Hank. Sean senang sekali karena ia menemukan sebuah petunjuk. Nah setelah itu Sean lalu berlari ke arah loteng dan memberikan Hank buku lagi milik Robert Stevenson. Dua orang itu lalu berusaha memecahkan kode-kode lainnya. Mereka mengurutkan buku-buku yang merupakan petunjuk letak sebuah pulau tersebut. Dan untungnya lagi nih, di peta itu tertulis koordinat letak pulau tersebut. Sean langsung menyiapkan tasnya untuk pergi ke sebuah pulau itu. Tapi Hank mencegahnya karena Sean harus dihukum terlebih dahulu. Sean juga memberitahu Hank bahwa ia harus menolong kakeknya yang bernama Alexander Anderson yang masih berada dalam pulau misterius itu. Setelah mengurusi Sean, Hank lalu bicara ke Elizabeth kalau dia akan ikut dengan Sean ke pulau misterius tersebut. Elizabeth tentunya sedikit nggak setuju lah, namun karena Hank meyakinkannya, akhirnya dirinya setuju. Hank segera menjemput Sean untuk melakukan perjalanan ke Palau. Ya, jadi nama tempatnya ini Palau guys. Singkat cerita, sampailah ia di pelabuhan Palau. Ia meminta orang lokal untuk membawanya ke pulau misterius itu dengan bayaran ribuan dolar. Nah awalnya mereka pada menolak nih, tapi akhirnya ada salah satu pemandu yang bernama Gabato bersedia mengantarkannya ke pulau tersebut. Gabato mengantar Sean dan Hank ke helikopter miliknya. Awalnya si Hank dan Sean ini kaget karena helikopter itu tampak nggak aman. Sean yang berdiri di depan helikopter tiba-tiba teralihkan pandangannya saat bertemu dengan Kalani, anak dari Gabato. Nah lalu akhirnya Sean dan Hank pun menaiki helikopter tersebut. Mereka akhirnya berangkat meninggalkan Palau. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihadang badai yang amat sangat dahsyat tanpa penonton bayaran. Mereka sempat hampir kehilangan kendali saat mendekati tornado yang besar. Gabato akhirnya kehilangan kendali dan helikopter yang mereka tumpangi akhirnya terseret masuk ke tornado itu. Keadaan di dalam helikopter begitu menegangkan dan singkat cerita mereka pun akhirnya terdampar di sebuah pantai di pulau misterius. Mereka semua gembira karena berhasil menemukan pulau yang sangat amat benar-benar misterius dan tersembunyi itu. Dan semua yang ada di sana berusaha mengambil barang-barang mereka yang tersisa dan mencoba menggunakannya kembali. Namun Sean yang sedang menyiapkan perbekalan, ia mencari-cari sebuah petunjuk yang ada di pantai tersebut dan menemukan sebuah lubang di bebatuan.
Ia langsung mengajak semua orang untuk masuk ke lubang itu dan ternyata benar. Lubang itu mengarah ke sebuah tebing yang memberi mereka pemandangan indah pulau tersebut. Dan pulau tersebut ternyata juga membuat hewan-hewan besar menjadi kecil seperti gajah-gajah kecil yang mereka temukan. Sean dari kejauhan melihat sebuah asap. Sean lalu berpikir kalau itu sinyal yang diberikan oleh kakeknya. Mereka pun segera mendatangi sumber sinyal itu. Mereka berjalan menelusuri keindahan dari pulau-pulau tersebut, tetapi hal janggal terjadi saat Hank gak sengaja menginjak sebuah batu yang pecah. Ternyata itu bukanlah batu, melainkan telur-telur raksasa. Hank kaget ketika yang ia injak adalah telur dari kadal raksasa. Mereka semua lalu memutar otak dan berjalan dengan sangat pelan. Tetapi sayang nih, apes nih. Gabato yang kurang berhati-hati akhirnya terjatuh ke dalam telur tersebut dan membuat ibu kadal ini terbangun. Mereka segera berlari dari kejaran kadal tersebut. Nah, si kadal ini lalu berpindah mengejar Sean karena Sean melemparinya dengan batu. Alasan Sean melempar dengan batu karena kadal tersebut hampir aja menerkam si Kalani. Mereka semua akhirnya dicegat oleh ibu kadal tersebut. Hank berusaha memukul ibu kadal itu, tapi bukannya membuatnya pergi, ibu kadal itu malah semakin marah. Mereka semua panik, tapi untungnya ada kayu-kayu yang bergantung dan dibuat seperti jebakan yang membuat kadal itu pingsan. Dan ternyata guys, yang membuat jebakan itu adalah Alexander Anderson atau kakek Sean. Mereka saling berkenalan. Alexander lalu mengajak mereka semua untuk mampir ke rumah pohonnya. Rombongan Hank sangat kagum dengan rumah pohon yang Alexander buat. Nah, si Kalan ini langsung mencari stasiun radio untuk mengirimkan sinyal. Namun, Alexander memberitahu kalau stasiun radio hanya bisa digunakan saat radio satelit melewatinya atau sekitar 2 minggu lagi. Alexander lalu memberitahu kalau keesokan harinya ia akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban untuk mereka semua. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Matahari mulai menyinari seisi pulau tersebut. Sean dan Kalani berjalan di tengah hutan. Sean mencoba mendekati Kalani terus, tetapi bukannya mendapatkan hatinya, ia malah malu dengan sendirinya. Hank yang melihat anaknya dicampakkan memberikan saran cara mendekati wanita yang baik kepada Sean. Sean terlihat gak tertarik dengan saran Hank. Singkat cerita, Alexander memperlihatkan semua rombongan bangunan peninggalan-peninggalan kuno. Alexander membawa mereka masuk ke bangunan tersebut dan kalau dilihat-lihat ya, bangunan ini tampak seperti Atlantis. Dan bener kan, tempat ini adalah peninggalan Atlantis yang muncul ke permukaan. Alexander memberitahu rencananya untuk mengenalkan Atlantis ke banyak orang dan menjadikan Sean dan dirinya terkenal. Tetapi nggak secepat itu Ferguson. Hank memberitahu mereka apabila pulau itu akan tenggelam berdasarkan temuan-temuan yang Hank temukan. Dan waktu yang mereka punya hanya 3 hari sebelum pulau itu benar-benar tenggelam. Mereka pastinya kebingungan dong dan mencari cara gimana cara pergi dari pulau itu dalam waktu 3 hari. Sean sendiri lalu memberikan mereka petunjuk. Menurut buku yang mereka bawa, ada kapal selam milik Kapten Nemo yang tertinggal di pulau itu. Mereka lalu berusaha mencarinya, dan sesampainya di Dakar Grotto atau tempat pemakaman Kapten Nemo, Kalani bersukarela untuk masuk ke tempat itu dan Kalani akhirnya menemukan mayat Kapten Nemo yang sedang memegang sebuah buku. Tetapi ketika bukunya ditarik, suara gemuruh yang sangat keras terdengar. Mereka semua panik dan menarik Kalani keluar. Untungnya Kalani sendiri berhasil keluar sebelum ia tertimpa bebatuan yang berjatuhan. 5 orang itu langsung memeriksa peninggalan Kapten Nemo dan kapal selam Nautilus ternyata berada di bawah karang Poseidon. Mereka segera berangkat menyusul kapal selam itu melalui jalur tercepat yang bisa mereka lalui. Perjalanan pun dimulai. Mereka melihat keunikan-keunikan yang disuguhkan oleh pulau tersebut. Mereka melanjutkan perjalanannya melewati sebuah sungai. Lalu mereka sangat terkesima saat melihat gunung berapi yang berisi emas. Sean meminta untuk mampir sebentar ke gunung itu. Hank khawatir dan menyuruh Sean untuk melanjutkan perjalanannya aja. Sean ngambek karena Hank gak menurutinya. Kalani yang melihat Sean dalam keadaan gak enak langsung mendekatinya dan cerita-cerita dikit. Nah, singkat cerita nih, mereka sampai di sebuah air terjun. Hank bingung bagaimana caranya naik ke atas air terjun itu. Lalu Alexander mencari cara dan ternyata ia menaiki seekor lebah raksasa. Mereka semua akhirnya mengikuti cara Alexander dan terbang melewati keindahan pulau tersebut. Mereka yang sedang terbang tiba-tiba aja mendapat serangan dari para burung. Burung-burung itu memburu lebah untuk dijadikan santapannya. Sean yang mengendalikan lebah itu berusaha untuk melewati pepohonan.
Nah, si Hank yang turut kebingungan akhirnya memiliki ide untuk menabrakkan burung itu. Dan rencana Hank pun berhasil, burung itu bertabrakan. Namun Sean dan Kalani tidak seberuntung Hank. Sean dan Kalani masih ada dikejar dan tanpa sengaja si burung menabrak mereka hingga Kalani terjatuh. Ya, untung aja sih si Sean bisa menangkap Kalani. Sean masih aja menantang burung tersebut. Ia mengarahkan burung itu melewati jaring laba-laba. Tapi apesnya, Sean pun terkena jaring laba-laba itu dan ia terjatuh. Ya, yang terluka nggak bisa menggerakkan kakinya. Mereka akhirnya memutuskan untuk berkemah di hutan tersebut. Hank dengan bantuan Alexander coba mengobati si Sean. Setelah itu Alex dan Hank mengobrol. Hank teringat ketika ayahnya pergi meninggalkannya saat umur 8 tahun. Sementara di tempat lain, Kalani dan ayahnya berada di tepi air terjun untuk mengambil air minum. Pagi hari pun tiba. Tanah yang mereka jadikan sebagai tempat tidur ini tiba-tiba saja mulai tergenang. Mereka semua tentu aja panik, apalagi saat Gabato menghilang. Kalani super duper panik saat ia mengetahui kalau ayahnya ternyata pergi ke Gunung Emas. Sean mencoba menolong Kalani, tetapi si Alexander menyuruh Sean untuk ke Nautilus saja. Akhirnya mereka pun berpisah. Hank dan Sean berjalan menuju Nautilus sementara Alexander dan Kalani mengejar Gabato. Di tempat lain, Gabato yang akhirnya mendekati Gunung Emas itu terjatuh dan menemukan emas yang sangat besar. Sementara itu si Sean dan Hank ada di pinggir karang Poseidon. Mereka memikirkan cara untuk masuk ke dalam perairan itu. Kita kembali ke Gabato yang menemukan emas yang amat sangat besar. Kalani dan Alexander akhirnya sampai di depan Gabato. Kalani menyuruh ayahnya untuk tidak melanjutkan tingkah lakunya dan membawanya untuk pulang. Kembali ke Sean dan Hank, ia bersiap untuk melompat ke dalam air. Mereka masuk ke dalam gua yang ada di dalam air tersebut dan benar aja ternyata kapal selam Nautilus ada di situ. Di sisi lain, si Alexander dan Kalani kebingungan mencari jalan keluar dan tersesat. Kita kembali ke Hank dan Sean yang berusaha membuka kapal selam tersebut. Tetapi sayangnya, mereka mendapat gangguan dari belut listrik yang berenang di sekitar mereka. Tetapi keberuntungan berpihak pada mereka. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam kapal selam itu dan berusaha menyalakannya. Nah, si Gobota dan Alexander yang kebingungan akhirnya menemukan sarang laba-laba dan menghadap ke arah selatan dan berjalan ke arah sebaliknya. Kembali ke Hank dan Sean, mereka masih berusaha menyalakan kapal selam itu, tetapi karena kapal itu kehabisan baterai, akhirnya mesin gak bisa menyala. Untungnya mereka mendapat sebuah ide dan untuk memakai listrik yang ada di belut listrik sebagai listrik tambahan. Tanah-tanah singkat cerita mulai pecah dan gunung api di pulau itu mulai meledak. Tak lama lagi pulau Atlantis akan tenggelam. Hank dan Sean akhirnya berhasil mengenai belut listrik itu dan kapal Nautilus berhasil dinyalakan. Gabota dan Alexander yang panik karena tanah yang mereka pijak akan ambles akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam air. Kapal Nautilus akhirnya menjemput mereka. Di dalam kapal, Hank menyuruh Gabota untuk menyetir kapal tersebut sementara Hank sendiri memasukkan beberapa rudal agar kapal mereka bisa melewati bebatuan yang menghadang mereka. 5 orang itu pun selamat dari perjalanan mengerikan tersebut. 6 bulan kemudian, Kalani berkuliah di Amerika sementara Gabota sendiri sekarang membuka tur mewah menggunakan kapal Nautilus. Nah, Alexander yang telah lama tak bertemu keluarganya akhirnya pulang dan memberikan Sean buku Jules Verne yang berjudul Dari Bulan ke Bumi. Ia lalu mengajak seluruh keluarganya untuk berpetualangan lagi. Tamat. Kelar sudah cerita dari Journey to the Mysterious Island. Nah, menurut kalian gimana sih cerita ini? Apakah menarik atau mungkin kurang? Tulis aja di komentar. Dan kalau misalkan kalian punya kritik saran sama Minjet, kalian boleh komentar. Dan kalian boleh kritik saran ya, tapi seperlunya aja lah, jangan maksa, oke? Dan kalau begitu, Minjet pamit, mic drop and out, dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Ciao.